Kalau dibilang kabar gembira, bisa dibilang ini itu kabar gembira. Karena di mana ada 6 pinjol legal. Dia ini mengalami kerugian yang sangat besar dan terancam bangkrut di tahun 2026 ini. Cuman belum terancam-terancam banget ya, tapi masih terancam yang biasa lah. Intinya 6 pinjol legal ini mengalami kerugian dan terancam bangkrut. Nah, ini itu 6 pinjol legal, 6 pinjol yang berizin OJK. Tapi Bang, emang apa sih untungnya kalau pinjol tersebut benar-benar bangkrut di tahun 2026 ini? Nah, banyak nasabah yang nggak tahu. Untungnya itu sudah jelas, pinjol tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Artinya apa? Ya artinya mereka tidak menagih kita lagi. Lebih jelasnya, hutang kita bisa dianggap hangus. Emang sih, hutang itu nggak ada hangus-hangusnya ya, karena yang namanya hutang piutang itu emang wajib dibayar. Nah, tapi di sini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita masih ada niatan untuk membayar, misalnya pinjol kita udah bangkrut nih, tapi kita ada niatan untuk membayar, karena yang namanya hutang piutang itu wajib dibayar, kamu bisa bayar pokoknya aja. Tapi ingat, langsung bayar lewat aplikasinya, jangan bayar lewat CS ataupun lewat DC-nya. Intinya kalau pinjol bangkrut itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Cuman, kamu mau tahu nggak, pinjol apa sih yang terancam bangkrut di tahun 2026 ini? Apa jangan-jangan pinjol kamu terdaftar? Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk link yang ada di tab komunitas channel ini atau di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu mengenai daftar pinjol legal yang terancam bangkrut di tahun 2026 ini. Oke, untuk yang pertama di sini ada pinjol atau finansial modal nasional. Nah, modal nasional ini salah satu pinjol legal yang lumayan besar lah. Nah, di mana tingkat gagal bayarnya atau kerugian ini menembus 93%, artinya hanya 7% dari total pinjaman yang masih dibayar dengan lancar. Jadi intinya kayak misalnya seperti ini nih. Ada 10 orang melakukan pinjaman. Nah, yang galbay itu 7 orang dan yang membayar cuma 3 orang. Nah, jadi misalnya 70% melakukan galbay, 30% mereka membayar. Nah, contohnya seperti itu. Nah, dengan hal tersebut, modal nasional ini bisa dibilang mengalami kredit macet dan mengalami kerugian karena tingkat galbaynya itu tinggi. Tapi apakah akan bangkrut dengan waktu dekat, Bang? Itu tergantung ya, tergantung ke pinjolnya lagi. Cuman ini beresiko. Nah, itu untuk yang pertama, pinjol modal nasional. Dan untuk yang kedua di sini ada pinjol mau cash, di mana tingkat gagal bayar mau cash ini mencapai 96%. Ini tinggi banget ya. Kondisi ini sangat membahayakan keberlangsungan platform ini. Para investor pasti sudah mulai deg-degan karena duit mereka bisa tidak kembali. Untuk yang ketiga ada pinjol dana mas. Nah, dana mas ini tingkat gabaynya mencapai 97% loh. Angka ini sudah masuk zona merah dan sangat membahayakan keberlangsungan aplikasi pinjol ini. Untuk 97% itu tingkat gabaynya tinggi loh, tinggal 3% lagi. Kalau nggak bayar ya bisa dipastikan pinjol tersebut bangkrut ataupun gulung tikar. Untuk yang keempat di sini ada pinjol atau finansial koin P2P, di mana tingkat gagal bayarnya mencapai 94%. Untuk yang kelima ada pinjol atau finansial investri, di mana tingkat gabayarnya mencapai 91%. Ini juga lumayan tinggi, bukan lumayan tapi tinggi ya. Yang normal itu ya minimal 50% atau 40%. Dan untuk yang terakhir yaitu ada pinjol atau finansial pinjaman Go. Nah, pinjaman Go ini tingkat gabayarnya mencapai 87%. Nah, jadi itulah pinjol-pinjol yang saat ini sedang mengalami kerugian di tahun 2026 ini ya bisa dibilang terancam bangkrut. Nah, apakah ada salah satu pinjol kalian terdaftar di pinjol-pinjol tersebut? Kalau mau bayar ya silakan bayar. Kalau tidak mau bayar ya itu kembali lagi dari kita masing-masing. Kalau mau bangkrut ya tahu sendiri. Cuman sebelumnya di sini saya tidak mengajarkan yang tidak atau yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya memberitahu saja bahwa di tahun 2026 ini ada 6 pinjol legal yang mengalami kerugian, tingkat gabayarnya itu tinggi dan bisa dibilang terancam bangkrut. Nah, mungkin itu jadi salah satu faktor kenapa pinjol-pinjol ini banyak yang galbay karena enggak memiliki DC lapangan. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Oke, saya akan galbay, sampai jumpa di video berikutnya.